pagi itu buat update status di WA saya. Ya, update status di WA saya. Saya ini nggak hafal tuh statusnya apa, karena saya juga nggak pernah ngapalin status dan jarang-jarang update status. Biasanya saya update status itu jual barang, jual HP, jual kamera, ya update status. Tapi kalau update status nasihat jarang. Dan nasihat ilmu banyak di YouTube. Cuma tiba-tiba tadi pagi terlintas gitu ya, terlintas jadi saya tulis ya, biar nggak hilang ya, biar nggak hilang. Coba Mas Eto yang di share di grup itu, pinjam handphone saya coba yang lipat ya. Coba jadi ilmu yang manfaat. Kalimatnya begini, hidup sebenarnya mudah, hidup sebenarnya mudah jika tak kita persulit, jika tak kita persulit ya, hidup sebenarnya mudah jika tak kita persulit. Cukup taati Allah, gelar sajadah, sujud dan tilawah, serta pergauli sesama dengan akhlak mulia. Selesai. Ya, cukup taati Allah, gelar sajadah, sujud dan tilawah, serta pergauli sesama dengan akhlak mulia. Selesai. Ya, hidup cuma begitu. Nah, hidup mudah kalau tak kita persulit. Nah, kita sendiri yang buat hidup jadi sulit, buat hidup jadi ruwet. Nikmat, apalagi yang lebih nikmat dari duduk semacam ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi mali siwaka wa lam alwi ala ahadi. Kita 1400 tahun setelah pindahnya Nabi Muhammad SAW dari alam dunia menuju alam akhirat, 1400 tahun diizinkan manggil langsung Nabi Muhammad SAW. Ya, diizinkan memanggil dan mengundang langsung Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, duhai tuanku, duhai utusan Allah. Ya, duhai pimpinanku, duhai utusannya Allah. Kita panggil secara langsung Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira kalau ada satu orang manggil, dua orang manggil, Nabi jawab enggak kira-kira? SAW. Jawab. Dalam Maulid Simtud Durrah disebutkan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi Muhammad SAW itu kalau dikasih undangan, yang ngundang itu orang miskin, maka beliau datangnya cepat tergopoh-gopoh. Ya, cepat tergopoh-gopoh. Ya, cepat gitu. Ijabatan mu'ajjalah. Cepat ya, enggak ditunda-tunda kalau yang undang orang miskin. Karena begitu senangnya dapat undangan dari orang miskin. Nah, kita nih kira-kira miskin ilmu enggak? Miskin. Pahala miskin. Amal miskin. Du'afa, kita orang lemah. Terus kita panggil Nabi Muhammad SAW, undang Rasulullah SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, mungkin di alam sana, nggak tahu alam di mana, ada yang nanya, udah meninggal kok dipanggil-panggil. Panggil itu Allah, jangan manggil Nabi. Manggil itu Allah, jangan manggil Nabi. Orang yang mengucapkan seperti ini, panggil Allah, jangan panggil Nabi, berarti dia sudah, ya, dalam kepalanya, orang yang manggil Nabi itu sama dengan menempatkan Allah sama dengan Nabi. Kan yang ngawur. Kita nggak pernah menempatkan makhluk sama dengan Khalik. Khalik, makhluk. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk ciptaannya Allah Ta'ala, tapi yang terhebat, tapi yang terbaik. Lah boleh nggak kita panggil? Harus. Ya. Kalau nggak manggil Nabi, repot tuh nanti. Repot, kenapa? Sholatnya nggak pernah khusyuk. Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Ayyuhan Nabi itu kalau disingkatkan jadi apa? Ya. Itu kan nida, panggilan. Ayyuhan nas, hei umat manusia. Ayyuhan nas, ayyuhan nabi, duhai nabi. Disingkat jadi ya. Ya Nabi salam
alaika. Ya, duhai Nabi. Ayyuhan Nabi. Jadi kalau orang nggak mau manggil Nabi Muhammad SAW, sholatnya gimana itu statusnya? Karena itu rukun dalam at-tahiyyat. Bersolawat secara langsung, bersalam secara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh assalamu alaihi, harus assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu. Jadi Rasul mengajarkan, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, dimanapun, maka kamu harus menghadirkan Nabi Muhammad SAW di hadapanmu. Itu yang diajarkan. Makanya ketika sholat, saat manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat manusia nggak boleh manggil selain Allah Ta'ala, Allah perintahkan kita manggil Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang bilang jangan panggil Nabi, jangan panggil Nabi, Nabi udah meninggal, jangan panggil Nabi, berarti dia menyalahi ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat. Oh, dalam sholat saja suruh manggil Nabi, apalagi di luar sholat. Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Bukan assalamu alaihi. Bukan salam untuknya. Tapi bukan salam untuk beliau. Salam sejahtera untukmu, duhai Nabi. Nah ini penting. Kenapa kita disuruh manggil Nabi Muhammad SAW? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasul itu di Mi'rajkan, ya, Isra dan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Nabi SAW, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, terus apa ucapannya Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ngomong ini siapa? Allah. Allah saja manggil Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah kok kita nggak mau manggil? Ya kita nggak mau mengucapkan salam langsung pada Nabi Muhammad SAW. Ya Allahnya marah. Ini manusia nggak jelas ini. Punya Nabi, punya Rasul, nggak pernah dipanggil. Punya Nabi, punya Rasul, nggak pernah disapa. Punya Nabi, punya Rasul, nggak pernah dihadirkan di hadapannya. Sementara dihadirkan di kepalanya bayangan-bayangan yang nggak jelas. Hutang dihadirkan terus. Ya, wajah-wajah yang cantik dihadirkan terus. Wajah-wajah pria-pria yang gantengnya nggak jelas seperti saya ini dihadirkan terus. Kalau yang gantengnya jelas kan Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Ganteng yang nggak akan berubah. Wajah saya ini sekarang ganteng, 10 tahun lagi mungkin lebih ganteng. Ya itu harapan gitu kan ya. Tapi seringkali harapan itu sama kenyataan nggak sesuai. Manusia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW gantengnya nggak berubah. Hakikat ganteng itu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita suruh manggil. Apa hasilnya kalau kita manggil Nabi Muhammad SAW? Ya Sayyidi ya Rasulullah khud biyadi. Wahai Rasul, tolong saya digandeng. Tolong saya dibimbing, wahai Nabi Muhammad SAW. Minta digandeng langsung oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini salah satu qasidah favorit saya. Ya Sayyidi ya Rasul, karena doa ya, kepada Allah Ta'ala, minta agar Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW menggandeng kita. Nah kalau udah digandeng sama Rasulullah SAW selesai. Pasti digandengnya ke tempat yang bagus ya. Kalau udah digandeng Rasul, urusannya mudah atau mudah? Ya mudah. Kamu baru jalan digandeng sama pejabat tingkat tinggi, beres semua urusannya. Siapa yang gandeng ini? Siapa yang gandeng? Ini yang gandeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau tadi di syair itu disebutkan di di akhir, kalau saya nggak salah dengar, karena saya nggak hafal teksnya dan nggak pernah ngapalin. Jadi ini semua saya sampaikan, saya nggak pernah ngapalin ya, karena dengar ya beberapa kali teringat ya, teringat karena suka. Orang kalau suka itu yang didengar akan ingat. Tapi kalau nggak suka, walaupun dilihat tiap hari nggak bakal ingat. Jadi kalau suami itu nggak disuka, walaupun ada tiap hari seperti nggak ada. Nah itu kalau nggak disukai. Tapi kalau yang disukai, walaupun nggak ada, selalu kelihatan di depan mata. Nabi Muhammad SAW jaraknya 1400 tahun. Tapi kalau kita suka pada Rasulullah SAW, dimanapun kita berada,
kita akan membayangkan Rasulullah. Itu kalau di syair tadi, coba saya pinjam teksnya itu. Ya, salah satu biasa bisa sampai pada titik yang langsung. Ya, jazakumullah khairan. Kulli syafi'an ila rahmani min zalali wamnun alina bima la kana fil khaladi bandul bi ainir ridha lida iman abadan wastur bi fadlika tafsiri madal amadi inni tawassaltu bil mukhtari ashrafu man raqas samawati sirril wahidil ahadi Allah Allah doa alaika akraman. Bentar, atasnya sedikit. Ya man tafajjarat inni idza samani ghaimun yurawi'uni aqulu ya sayyidas sadati ya sanadi. Ini kalau kita ini memang dalam kondisi yang genting, suntuk, sumpek, ada masalah. Ya ada masalah. Kita disuruh manggil ya Sayyidi ya Rasulullah gitu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya sanadi, wahai sandaranku, wahai utusan Allah, please help me, tolong aku. Ya tolong aku. Ini ajarannya para habaib, ajarannya para kiai, ajarannya para guru, ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begini, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Ya nggak cocok boleh. Ini Habib ngajarin gitu. Kamu kalau sumpek ini atau punya hajat panggil ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu maksudnya apa? Tawassul. Ya tawassul kepada Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah, tolong saya. Mujarab betul. Makanya Habib Ali Habsyi itu ngajarkan, kalau kamu punya hajat, ya Rasulullah isfa' fi hajati indallah. Ya Rasulullah, tolong wujudkan hajat saya ya di hadapan Allah. Jadi sampaikan Allah, saya punya hajat. Lewat Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya, kok bisa begitu, bagaimana? Baca itu di hadis-hadis yang cukup kuat. Salah satunya ya, kalau kamu di hutan belantara, ya, nggak ada, atau di padang Sahara, nggak ada manusia, kemudian kamu butuh pertolongan, suruh manggil, ya Rijalullah. Suruh manggil. Itu yang ngajarin Nabi Muhammad SAW. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Bukan suruh manggil ya Allah. Bukan suruh ya Allah. Ya betul tuh ya Allah. Bukan suruh manggil ya Allah. Kamu kan butuh pertolongan lewat manusia kan ya. Lewat makhluk Allah. Jadi yang kamu butuhkan ya panggil. Itu bukan musyrik. Itu namanya kita meletakkan suatu pada tempatnya. Ban saya bocor, saya nggak bilang ya Allah. Enggak gitu ya. Ya Allah di hati. Ya saya teriak tukang tambal ban, kan seperti itu. Nah itu bukan musyrik. Kalau gigi saya sakit, saya nggak teriak ya Allah di rumah, ya enggak. Ya di hati ya Allah obatin, tolong ya. Tapi yang saya telepon ya dokter, kan begitu ya. Ya dokter. Atau ketika saya teriak ya dokter, ya tukang tambal ban, ya. Atau kalau lagi butuh duit ya bos, ya gitu ya. Minta sama Allah, kan bos sekarang ini. Teriak ya bos. Apa kamu? Itu namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Syariatnya memang seperti itu. Nah semua yang punya jagat raya ini miliknya Allah Ta'ala, sama Allah kuncinya semua, dan semuanya itu diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bisa connect pada yang paling tinggi, kenapa nggak dilakukan? Ya Sayyidi Rasulullah iswa' fi hajati indallah, beres urusannya. Makanya qasidah ini banyak sekali pelajarannya. Ya pelajarannya sangat banyak. Sebetulnya saya malas ngomong. Ya karena terlampau enak. Orang mabuk itu kalau semakin ngomong semakin nggak jelas nanti. Betul ya? Orang mabuk disuruh bicara. Jelas nggak omongannya? Nggak jelas. Kamu lagi teler itu ngantuk berat suruh bicara. Nggak jelas kan ya? Nah saya juga lagi teler berat. Ya, lagi mabuk asyik gitu. Asyik karena siapa sih yang nggak kangen sama Nabi Muhammad SAW? Ya, kangen ya, pengen disayang-sayang sama Rasulullah gitu ya. Ya, pengen dielus-elus sama Nabi Muhammad SAW, ya pengen digandeng tadi ya. Nah, kalau saya kan dia cucu, ya pengen ditimang-timang. Saya kan masih kecil loh. Iya, pengen ditimang oleh Nabi Muhammad SAW.
Semua rasa itu ada di sini, enak gitu. Rasa itu ada di sini, enak. Ya susah dijelaskan dengan kata-kata. Makanya hidup itu sebetulnya mudah. Bahagia itu nggak jauh kok. Duduk begini bahagia kok. Dengar ya Sayyidi ya Rasulullah bisa bahagia. Nah, kenapa kok orang lain cari bahagia susah? Aneh. Dengar Al-Quran bisa bahagia. Kenapa orang lain cari bahagia susah? Kalau kita udah bisa bahagia dengan begini, nikmatnya luar biasa lah. Sebodoh-bodohnya kita sudah tahu yang begini buat bahagia, yang begini tinggalkan, cari yang buat pusing. Yang buat pusing apa? Jujur. Ayo jujur. Yang buat pusing apa? Anak muda ini nggak pernah pusing ya. Nah, yang buat pusing apa? Manusia pada umumnya apa itu? Nggak punya duit, betul. Kalau nggak punya duit, pusing. Kalau punya duit, pusing juga. Ya. Aneh gitu, yang buat pusing itu duit, tapi yang dicari adalah duit. Yang begini buat tenang, ya. Tapi yang begini didatanginya sebulan sekali, baru didatangin, ya. 10 hari sekali baru didatangin. Nggak nyari tiap hari. Padahal duduk aja bahagianya luar biasa. Makanya bahagia itu gampang, gelar sejadah, sujud tilawah. Selesai, setelah itu ketemu manusia pakai akhlak mulia, senyum sama orang, ngobrol yang asyik, nggak gunjing, nggak riba, nggak namimah, kan menyenangkan. Hidup betul, ya. Menyenangkan hidupnya.